Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu di akhir pekan ini hari Sabtu ya. Besok Minggu loh. Cepat waktu ini berlalu ya. Tak firman Tuhan kalau hari itu tidak dipercepat tidak ada orang yang bisa selamat. Ya, saya kurang ngerti artinya perkataan ini, apa memang waktunya yang ya, jam-jam ini berlalu, hari-hari itu berlalu dengan cepat, atau waktu nanti penganiayaan antikristo yang dipercepat ya, nggak tahu ya. Nah, tapi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ya, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi buat ini. Jadi saya berapa hari ini menyampaikan ya, bahwa keteladanan hidup itu lebih penting, bukan lebih penting, tetapi keteladanan hidup itu memberikan bukti pembenaran ya dari apa yang kita ajarkan kepada siapapun, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada jemaat, atau kepada kawan ya, kepada saudara, kepada siapapun ya. Ketika kita mengajar seseorang, maka kita harus memberikan keteladanan ya, keteladanan hidup. Dalam arti keteladanan hidup ini, kalau kita mengajar orang, ayo berharap pada Tuhan ya. Nah, bagaimana sikap kita hidup kita sendiri? Kita berharap enggak juga pada Tuhan. Sementara kita mengajar orang berharap pada Tuhan, tapi kita ini sering bersungut-sungut. Ada hamba Tuhan, minta maaf ya, ada pendeta yang sering kali minta uang sama jemaat, minta bantuan, minta pertolongan, minta ini. Nah, itu kan bukan satu bentuk keteladanan begitu ya. Jadi keteladanan itu bukan hanya sekedar kita berbuat baik begitu, tapi keteladanan itu dalam bentuk memberikan satu bukti nyata bahwa apa yang kita ajarkan itu nyata di dalam kehidupan kita sendiri ya, nyata di dalam kehidupan yang kita miliki ya. Ya, kalau seperti saya selalu mengajar kepada orang, selalu ya mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, pelihara kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan, nanti Tuhan memelihara kamu. Saya melihatkan ini bahwa juga saya menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan, kesehatan, kekuatan. Nah, kita kembali kepada apa yang saya sampaikan, terutama di dalam hubungan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Nah, anak-anak saya itu ya, mereka mengalami persoalan-persoalan. Tetapi saya sadari benar bahwa anak-anak, apalagi anak-anak hamba Tuhan ya, anak-anak pendeta, itu seringkali terjebak dalam situasi yang sulit di dalam hidup mereka ya. Anak saya itu mengatakan dia menyadari bahwa dia memiliki keistimewaan, posisi yang berbeda. Dalam hal ini, keistimewaan ini bukan dalam hal yang positif gitu, malah hal yang negatif gitu ya. Ketika dia masih SD, kelas 2 atau 3 SD ya, dia di sekolah melakukan sedikit kesalahan gitu, lalu gurunya menegurnya ya, menegur dengan mengatakan, kamu ini anak pendeta. Saudara, saya kadang-kadang merasa bersalah dengan anak-anak saya ya, kadang-kadang saudara ya. Jadi saya juga meminta maaf untuk ini kepada mereka. Jadi yang seperti yang pernah saya katakan, bahwa seringkali tanpa disadari kita ini memaksakan panggilan kita ya. Jadi kita yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta ya, apalagi seorang pendeta begitu ya. Semua kita yang terpanggil dalam posisi pelayanan kita, apapun itu ya. Nah, itu kadang kita sadari kita memaksakan anak-anak untuk bukan mengikuti panggilan kita, tapi memaksakan mereka untuk duduk dalam ya kursi panas begitu loh. Yang mereka sadari kemudian bahwa hidup mereka itu menjadi sorotan oleh karena posisi orang tuanya di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini saudara ya. Jadi saya sering merasa bersalah kepada anak-anak saya untuk hal seperti itu. Nah,
Tetapi ya puji Tuhan, anak-anak ini menyadari, saudara ya. Anak saya menyadari, pada akhirnya mereka bisa menerima itu sebagai satu berkat, satu karunia di dalam hidup mereka, mendorong mereka sendiri untuk hidup menunjukkan kebaikan, kemurahan di dalam hidup bersama dengan Tuhan, saudara ya. Tapi saya percaya anak-anak saya masih mengalami kesulitan itu di dalam hubungan mereka dengan teman-teman, dengan rekan-rekan. Ada batasan-batasan yang mereka tahu mereka nggak bisa langgar, saudara ya. Nah, jadi seperti anak saya katakan waktu saya meminta maaf kepadanya, dia katakan, papa kan juga dulu juga nggak mau jadi pendeta toh, ya kan, nggak mau jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan panggil di situ ya. Jadi ya memang ya, kadang kita ini seperti saya bilang, kita ini nggak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai siapa. Jadi kita nggak bisa memilih ya. Kalau memilih kan mau lahir jadi anaknya presiden saja, atau anaknya bintang film, atau anaknya orang konglomerat begitu ya. Tapi kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di mana dan menjadi siapa, saudara, ya kan? Tapi saudara, tidak peduli engkau dilahirkan di keluarga mana, saudara, ya. Yang penting tuh buat saya itu, kita itu mati sebagai apa? Itu saudara, ya. Karena orang kaya, anak konglomerat semua tidak jaminan, saudara ya. Orang-orang populer, orang-orang hebat, banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak yang juga mengakhiri hidupnya dalam kemiskinan, dalam kemelaratan. Tetapi ada orang-orang yang dilahirkan miskin, dari keluarga miskin, mati dengan terhormat, saudara ya. Menjadi orang kaya raya. Kita kenal banyak, Lee Hsien Loong, Bill Gates, dan lain-lain itu, saudara ya. Nah, jadi tetapi suasana, lingkungan, keluarga di dalam masa kecil mereka itu mempengaruhi mereka ya. Jadi sebagai orang tua kita harus menyadari hal ini. Jadi mari kita berikan anak-anak kita habitat yang tepat, saudara. Jangan hanya sekedar marah ya kepada anak-anak karena tidak mentaati, menghormati orang tua. Tetapi apakah kita orang tua bisa bersikap terhormat di tengah-tengah keluarga kita? Bisa bersikap terhormat buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bukan ya takut dalam arti bapaknya mamanya serem begitu ya, tapi takut dalam arti rasa hormat, mengasihi, mencintai, karena orang tuanya sungguh-sungguh memberikan keteladanan hidup yang benar ya. Tidak ada salahnya untuk mengaku salah dan memohon maaf pada anak-anak kita kalau itu diperlukan ya, saudara. Saya kadang melakukannya. Kenapa? Ya karena memang saya menyadari ada banyak kesalahan yang saya lakukan buat anak-anak saya. Nah, saya ini melayani banyak anak-anak ya, terutama anak-anak wanita yang seperti saya katakan lalu, luar biasanya ya. Ya 80-90% saya nggak pernah ketemu mereka, hanya melayani lewat telepon, lewat WA, ya lewat Facebook begitu, seperti itu. Ada yang saya tidak pernah tahu rupanya kayak apa, saudara ya. Tapi mereka anak-anak yang terluka ya, anak-anak yang sebagian juga memiliki orang tua yang mapan, punya kedudukan terhormat di tengah masyarakat, di tengah gereja Tuhan ya. Tetapi mereka anak-anak yang terluka ya. Kadang tidak ada orang mau mengerti mereka, saudara. Kalau saya melayani anak-anak ini, lalu istri saya pun juga sempat marah-marah ya. Saya selalu katakan ya, ini satu ujian kesabaran, dan saya bersyukur itu buat saya itu satu hal yang menolong saya selama ini, karena saya kan terus terang aja, saya itu punya hobi lihat perempuan cantik dalam arti menolong saya, anak-anak ini menjaga hati saya, saudara, ketika mereka datang meminta pertolongan, ketika mereka datang dan memang awal-awalnya sulit melayani mereka, saudara. Banyak dari mereka awal-awalnya itu meminta pertolongan itu dalam tanda kutip, saudara, itu hal yang negatif, saudara, ya. Jadi mau membalas dendam begitu pada orang tuanya, dengan justru untuk mempermalukan orang tuanya. Ada yang mau memacari pria-pria senior mapan begitu, lalu bilang ini rumah tangganya baik, keluarganya baik, ini hamba Tuhan yang baik, muji-muji gitu awalnya, lalu ujung-ujungnya menjurus ya. Nah, tapi kita harus sabar dengan anak-anak seperti ini. Kalau ada anak-anak seperti ini jangan cepat-cepat ditolak, saudara ya. Kita pelan-pelan, dan puji Tuhan ya, berapa dari mereka dipulihkan
ya, berapa dari mereka, nggak semua, tapi berapa dari mereka, ya. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan anugerah itu. Tapi saya melihat betapa ini satu hal yang rumit begitu, ya. Saya pernah seorang ibu meminta pelayanan, ya. Dia punya 2 orang anak, ini di Jawa, saudara, ya. Tapi dia menelpon saya, 2 orang anak, dan anak-anaknya ini terlibat dalam hubungan saudara, saudara. Padahal mereka punya papa seorang pendeta yang cukup besar, saudara. Ya, saya nggak pernah tahu nama ibu ini, dia tidak pernah menyampaikannya kepada saya, dan juga tidak tahu nama bapaknya. Dia bilang bapaknya sangat keras, tegas, ya, dan dia sangat ketakutan di dalam hal itu. Jadi dalam arti, dan akhirnya setelah sekian lama dia memutuskan hubungan itu. Jadi dia memblokir HP saya, ya. Dia tidak mau lagi karena merasa tidak ada jalan keluar, saudara, ya. Saya sudah berusaha memberikan solusi, memintanya untuk bertemu, tapi dia nggak mau, saudara. Dia takut suaminya tahu, gitu. Ya, saya nggak tahu ini ibu ini, saya nggak begitu kenal suaranya, ya, apalagi di telepon, ya. Tapi saya berharap mereka keluarga ini boleh dipulihkan. Tapi itu membuat saya menyadari ada begitu banyak, ya, keluarga hamba Tuhan sebenarnya memiliki masalah. Pendeta-pendeta, keluarganya, anaknya memiliki masalah. Jadi Bapak Ibu, khususnya hamba-hamba Tuhan, para pendeta, mari lihat anak-anakmu, ya, penuhi kebutuhan mereka, pedulikan mereka, dengarkan mereka. Seringkali kita tidak mendengarkan anak-anak kita. Sering kita bersikap masa bodoh dengan pergaulannya, dengan hidup mereka. Baru kemudian kita menyesal saat mereka terhilang dari kita. Ada kebanggaan, kan, kemarin saya dengar, si Agus bilang tuh, ya, ada anak pendeta jadi mualaf begitu, ya. Itu bukan kebanggaan loh, ya. Jadi kalau ada juga anak-anak Kristen gitu pacaran sama anak Islam, tujuannya memenangkan jiwa, itu keliru. Tidak ada kebanggaan di sini, ya. Tidak ada kebanggaan. Kalau ada orang Muslim mau jadi Kristen oleh karena mau mencintai seorang anak pendeta, buat saya itu bukan kebanggaan. Saya akan menolaknya. Kenapa? Ya, karena itu hanya publisitas saja, saudara. Tidak ada artinya, ya. Jadi kalau orang mau menjadi pengikut Yesus, jadi Kristen oleh karena sesuatu iming-iming ada di itu tidak ada kebanggaan di dalam, ya. Tapi kalau kita menjadi pengikut Yesus karena sadar bahwa Yesus sudah mati di kayu salib membeli kita dengan darahnya, dan kita sadar kita adalah milik kepunyaan Yesus yang Tuhan ciptakan, Tuhan inginkan untuk hidup kita dapat berbuat baik dan menjadi kesaksian teladan buat orang lain, itu bukan juga kebanggaan, tapi kesukaan di dalam Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita sadari ini, ya. Saya punya anak-anak yang luar biasa baik di dalam kemurahan Tuhan. Tapi anak-anak saya sama seperti anak-anak yang lain pada mengalami pergumulan hebat dalam hati mereka, dalam batin mereka sebagai anak-anak pendeta. Jadi, setiap kita belajar, saudara, pagi ini saya hanya ingin mengingatkan para orang tua, khususnya para pendeta, para hamba Tuhan, ya. Mari kita menjadikan diri kita teladan, ya, di dalam segala hal kepada anak-anak kita. Jangan memaksakan panggilan kita kepada anak-anak kita, tetapi bawalah mereka untuk memahami tentang panggilan mereka sendiri di dalam Tuhan bersama-sama dengan kita. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai ketemu hari Senin, ya. Selamat pagi, dan saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita untuk, ya, membawa kita, ya, masuk ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menolong saudara sehingga kemanapun saudara pergi saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua yang saudara jamah boleh menjadi berkat, ya. Salam sehat.